Ya, pemirsa, pemerintah Arab Saudi berencana untuk menerapkan kebijakan baru berupa kewajiban bagi petugas haji untuk membayar paket masyair, di mana kewajiban bayar bagi petugas haji tersebut akan diberlakukan mulai tahun 2025 setelah tahun sebelumnya tidak dikenakan biaya. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan menerapkan kebijakan baru yaitu mewajibkan bagi petugas haji, baik kloter maupun non-kloter membayar paket masyar atau biaya prosesi ibadah haji di Arafah dan Mina selama 4 hari. Kewajiban bayar masyar tersebut akan berlaku pada musim ibadah haji tahun 2025 mendatang. Di sisi lain, Kementerian Agama menyebutkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya, petugas haji baik kloter dan non-kloter tidak perlu membayar paket masyar. Oleh sebab itu, Kementerian Agama menilai perlunya adanya penambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk membayar paket masyar pada petugas haji yang akan berangkat tahun depan. Kerajaan Arab Saudi juga berencana untuk mengurangi kuota petugas haji tahun 2025 menjadi separuh dari petugas haji 2024 yang berkisar 4.500 orang. Dengan demikian, jumlah petugas yang akan dikenakan layanan masyar sebanyak 2.250 orang. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, petugas haji Indonesia baik kloter maupun non-kloter dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN, di mana pasal 22 ayat 6 menyebutkan biaya operasional petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH dibebankan pada APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan tahun 2025 petugas haji wajib bayar paket masyair. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Zaki Zagariansari. Beliau adalah Sekjen DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Ya, halo, apa kabar? Pak Zaki. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Pras? Kabar baik sehat juga. Semua. Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Pak Zaki di acara IDX Channel pada hari ini. Nah, kalau kita cermati dengan tadi sudah disampaikan begitu ya, review terlebih dahulu lah terkait dengan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji begitu yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir begitu dari kacamata AMPURI, seperti apa nih, silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau berbicara kita review mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2024 atau tahun-tahun sebelumnya, kita mulai dari 2019 sampai 2024, itu memang naik turun ya. Kalau kita asumsinya penyelenggaraan berdasarkan BPS ya. Berdasarkan BPS itu memang naik turun. Tahun 2023 itu kepuasan penyelenggaraan haji itu agak turun sampai 85%. Nah, tahun ini BPS merilis bahwa kepuasan penyelenggaraan ibadah haji sampai 88%. Nah, saya secara pribadi dan juga Asosiasi AMPURI melihat bahwa penyelenggaraan haji tahun ini itu luar biasa sangat sukses ya. Kita tidak hanya melihat dari segi politis ya, kalau politis itu lain-lain, tapi kita melihat di lapangan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini begitu sukses. 2024, 45 Hijriah ini. Dan hasil dari BPS juga memang cukup bagus ya. Karena kalau kita cermati ya, dari tahun ke tahun haji semakin bagus. Tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu itu hotel begitu jauh, catering hanya sedikit, satu kamar bisa 10 orang, 20 orang. Nah, tahun-tahun ini, 3 tahun ke belakang ini luar biasa. Peningkatan haji, apalagi haji tahun 2024, kita memang menilai penyelenggarannya juga lancar ya. Jadi kejadian seperti tahun lalu di Muzdalifah, tidak terangkutnya banyak jamaah haji sampai jam 12 besoknya, itu ya luar biasa. Alhamdulillah tahun ini tidak ada masalah yang signifikan, masalah besar. Apalagi pemerintah dalam hal ini Kemenak untuk penyelenggaraan, kalau kita review 2024 ini cukup sukses dengan 4 skema 435 itu ya. 4 perdana, 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji, 5 inovasi haji. Jadi ini memang kita melihat real nyata bahwa tahun 2024 ini kami melihat di lapangan ya memang lebih baik ya. Baik dari pelayanan,
Oke. fasilitas dan juga penyelenggaraannya lancar, alhamdulillah. Baik, berarti memang secara keseluruhan begitu sudah semakin baik dari tahun ke tahun begitu ya untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Nah, ini menarik. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berencana mengubah ada satu kebijakan haji bagi petugas haji nih, baik yang kloter maupun non-kloter. Dari sebelumnya tidak dikenakan biaya, namun di tahun 2025 akan diwajibkan ini untuk membayar paket masyair. Nah, ini tanggapan Ampuri bagaimana nih, Pak Zaki? Ya, ini perlu dicermati hati-hati dan juga perlu direncanakan lebih pasti lagi. Artinya lebih terkoordinasi antara legislatif dan eksekutif dan juga nanti penyelenggara. Kalau dalam hal ini sekarang ini kan penyelenggara haji sudah ada satu kementerian, dua badan ya. Satu kementerian agama, dua badan penyelenggara haji dan juga BPKH. Nah, jadi ada 3 lembaga yang mengurus haji pada saat ini. Nah, memang untuk kenaikan tahun depan ini memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 2019 dalam pasal 22 ayat 6 bahwa petugas haji itu kloter maupun non-kloter dibiayai oleh APBN. Nah, dalam hal ini kalau ada kenaikan atau asalnya tidak dibebankan biaya masyair, terus kemudian petugas dibebankan biaya masyair, tentu ini perlu dicermati, dikoordinasikan lebih baik. Apakah kalau kita hitung kalau kita hitung kan biaya masyair itu 4.191 sak. Ini kalau dikali jumlah petugas ini 4.500. Jadi tentu kalau misalkan yang asalnya tidak menjadi ada biaya itu nanti akan ada beban APBN lebih kurang sekitar 18.860 juta SAR atau real. Kalau dirupiahkan ya lebih kurang sekitar 80 M. Nah, 80 M ini kan bukan biaya yang kecil. Betul. Tapi juga ini juga perlu adanya solusi yang perlu disiapkan gitu. Solusinya apakah pengurangan jumlah jamaah? Ataukah beban ini dibebankan kepada jamaah? Maksudnya tadi dikurangi petugas, jatah petugas yang direncanakan menjadi 50% dikurangi jadi 2.250. Atau dibebankan biaya ini kepada calon jamaah haji tahun depan. Misal 80 M dibagi 200, kalau yang reguler ini 3.050 jamaah itu ya lebih kurang sekitar 400.000. Nah, ini apakah dibebankan kepada jamaah atau mungkin Kemenak, BPH, BPKH berdiskusi dengan legislatif dan pada akhirnya dibebankan oleh pemerintah atau APBN. Menarik. Nah, itu Pak Zaki, kalau memang ada beberapa opsi yang akan dilakukan oleh pemerintah, meskipun kita tahu juga pasti ada upaya untuk bisa mengajukan lagi penambahan anggaran begitu dari APBN, meskipun tadi lika-likunya kan cukup panjang begitu, harus ada diskusi juga begitu ya dengan DPR. Kemudian tapi bagaimana kehadiran dari sebenarnya petugas hajinya sendiri begitu? Seberapa penting kalau memang tadi ada opsi mengurangi jumlah dari petugas haji sendiri, sementara kan kita tahu kuota jemaah haji Indonesia juga semakin banyak begitu. Ya, baik. Jadi kalau pengurangan petugas disebabkan oleh ada biaya tambahan, saya kira ini kurang bijak. Dan ini akan merugikan kita. Misal, kuota petugas tetap 4.500. Cuma ada beban biaya masyair. Terus kemudian mungkin ada opsi yang berpendapat bahwa agar biaya tidak terlalu besar, dipotong 50%, jadi 50% kuota petugas tidak digunakan. Nah, ini kalau hal ini solusinya kurang tepat. Kurang tepat kenapa? Karena semua kuota yang diberikan Saudi harus terserap. Harus terserap agar kita kalau nanti satu saat kita minta kuota tambahan itu masih dipertimbangkan. Kalau kuota yang ada tidak terserap, maka Saudi kemungkinan di tahun depan akan mengurangi lagi kuota kita. Nah, jadi kalau solusinya kecuali yang mengurangi adalah Arab Saudi 50% kuota petugas dikurangi. Tapi hemat kami itu tidak mungkin.
Hmm. Tidak mungkin. Dan kalau misalkan ini dikurangi karena takut ada beban tambahan itu, saya rasa tinggal berunding saja dengan pemerintah legislatif, dengan Bapak Presiden. Oke. Jangan sampai nanti kalau dikurangi gara-gara ini ada beban biaya yang dibilang besar juga enggak, dibilang kecil juga tidak, tapi nanti pelayanan malah berkurang. Oke. Ini yang kita khawatirkan, karena kan PPIH ini ada kloter, ada non-kloter, ya. Ada yang kloter. Kalau non-kloter ini terbagi dua juga. Ada yang non-kloter Saudi, ada embarkasi, ada utusan-utusan daerah, ada juga pengawas dari DPR RI, dari BPK dan lain-lain. Jadi kalau saya gambarkan 4.500 ini kalau kloter ini sekitar 2.100. Nah, yang non-kloter ini cukup banyak. Dari Saudi itu ada 710 petugas. Petugas. Nah, ini yang dari Arab Saudi, termasuk mahasiswa ya, mahasiswa Timur Tengah. Mahasiswa Timur Tengah ini yang bisa bahasa Arab dan mengerti lapangan, begitu juga Warsaidi ini masuk ke petugas non-kloter. Ini sekitar 710-700-an. Nah, sisanya ini ada utusan-utusan dari Kemenak ya, titipan dari Kemenak, dari Pemda, dari perguruan tinggi sampai pengawas juga ini masuk petugas non-kloter. Nah, jadi menurut saya kalau untuk pelayanan yang lebih prima, apalagi ini tahun pertama Bapak Presiden Prabowo menyelenggarakan haji, begitulah kira-kira. Jadi jangan sampai nanti dengan mengurangi petugas, pelayanan kurang, nanti image pemerintah khususnya Bapak Presiden Prabowo ini jadi kurang baik di masyarakat. Karena kalau saya melihat Pak Presiden ini begitu perhatian ya dengan kebutuhan dan juga cita-cita umat Islam ini, yaitu haji. Jadi Pak Prabowo saking perhatiannya kepada masyarakat Muslim dalam penyelenggaraan haji, beliau sampai membuat BPH, Badan Penyelenggara Haji. Ini pun satu bentuk perhatian dari Bapak Presiden, pemerintah, agar pengelolaan dan penyelenggaraan haji itu lebih baik, khususnya tahun pertama ini. Jadi jangan sampailah, moga-moga tidak terjadi ya, petugas dikurangin, itu khawatir penyelenggaraan dan pelayanan jadi berkurang. Pak Zaki, tapi kan untuk BPH sendiri akan efektif bertugas di tahun 2026, kemudian di tahun depan ini pun masih berada di Kementerian Agama begitu. Apakah opsi yang mungkin paling ideal adalah kita mengajukan penambahan anggaran saja di APBN begitu untuk bagaimana membiayai para petugas haji? Kalaupun tadi Anda katakan cukup riskan juga apabila jumlahnya dikurangi begitu, Pak Zaki. Iya, jadi ini bukan yang pertama ya. Kalau kita flashback ke belakang, 2022, kita pernah berhadapan dengan masalah masyair juga. Saat itu 2022, masyair tiba-tiba naik dari 1.500 real menjadi 5.500 real. Berarti kenaikannya sekitar 300-400%. Akhirnya pada saat itu menjelang penyelenggaraan haji, 2 bulan, 3 bulan menjelang penyelenggaraan haji, tiba-tiba masyair naik. Nah, ini pemerintah harus dibebankan dengan 1,4 T. 1,4 triliun untuk tambahan biaya masyair. Soalnya anggaran haji saat itu, masyair hanya dianggarkan 1.500 real. Tiba-tiba naik di 2022 jadi 5.500 dan beban tambahan 1,4 T. Nah, ini akhirnya saat itu ada 2 opsi juga, dibebankan kepada masyarakat atau calon jamaah haji atau ditanggung oleh pemerintah. Pada akhirnya Kemenak saat itu kita melihat Kemenak berdiskusi, berdialog dengan DPR RI dan juga mungkin Presiden, dan akhirnya 1,4 T itu ditanggung oleh pemerintah, oleh Kemenak akhirnya. Jadi akhirnya jamaah haji saat itu tidak dibebani lagi dengan tambahan biaya masyair. Nah, ini kejadian kedua. Oleh karena itu yang menjadi catatan bagi Kemenak ataupun BPH, ya memang BPH sudah menjelaskan bahwa akan clear memegang kendali haji itu 2026. Nah, tahun ini adalah tahun transisi antara BPH dan Kemenak. Mereka terus berkoordinasi.
Nah, lantas bagaimana kalau kita lihat begitu? Apakah opsi tadi untuk kita sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah kah? Atau nanti akan dibebankan oleh calon jemaah haji? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Zaki, kita jeda dulu Oke, sebentar siap. ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan tugas dari petugas ibadah haji sendiri itu apa saja sih? Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, yang pertama ada pembinaan, kemudian pelayanan dan pelindungan, dan selanjutnya pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri. Kemudian juga ada pengendalian, kemudian pengordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji di Arab Saudi. Kemudian ada juga pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. Itu dia beberapa tugas dari petugas ibadah haji. Kemudian petugas penyelenggara ibadah haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ada PPIH Pusat, kemudian Arab Saudi, embarkasi, kloter, dan juga non-kloter. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Zaki Zakariansari. Beliau adalah Sekjen DPP Ampuri. Baik, Pak Zaki, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai nampaknya penting sekali begitu, sangat krusial kehadiran dari petugas ibadah haji kita begitu ya pada saat penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. Nah, lantas bagaimana kalau tadi ada opsi penambahan dari pemerintah yang menanggung kalau berdasarkan kejadian sebelumnya begitu, apakah opsi itu terbuka juga di tahun 2025 atau memang akan dibebankan nantinya? Mungkin sharing misalnya gitu, silakan. Ya, baik untuk solusi masyair ini yang dibebankan kepada para petugas haji di tahun depan 2025 ini, tentu itu perlu ada beberapa solusi. Ya. Tapi saya yakin dari beberapa opsi yang sudah dipertimbangkan oleh Kemenak, pemerintah, saya yakin pada akhirnya ini akan dibebankan kepada APBN atau ditanggung oleh pemerintah dan tidak sepertinya tidak mungkin dibebankan kepada masyarakat yang kalau dibagi itu hanya sekitar 400.000 ya, 400-500.000. Tapi ya kita bayangkan saja, kita asumsikan yang 2022 itu 1,4 T ya. 1,4 T saja ditanggung APBN. Apalagi ini yang mungkin hanya 80 M ya. Kalau saya hitung 18 juta dolar itu hanya 80 M. Saya rasa juga pada akhirnya akan ditanggung oleh pemerintah. Cuma saya berharap jangan ada, kalau bisa sih jangan ada pengurangan petugas ya. Karena biar pelayanan tetap prima, tetap bagus. Dan juga kalau memang harus Saudi mengurangi petugas, mengurangi jatah kuota petugas, ini mungkin bisa jadi opsi diambil dari reguler ya, kuota reguler. Tapi kasihan jamaah nanti akan berkurang lagi kuotanya. Ada beberapa opsi sebetulnya. Opsi ini masukan saja lah, ini masukan. Dari kalau kita lihat petugas ini ada dari 4.500 petugas, ada kloter dan non-kloter. Dari kloter saya rasa ini sudah tidak bisa diganggu ya, karena 2.100 kloter ini mendampingi jamaah dari Indonesia sampai Indonesia lagi. Cuma mungkin yang non-kloter ini ada sekitar 2.400, 700 yang di Saudi, mukimin dan juga mahasiswa Timur Tengah, 710. Nah sisanya ini dari Indonesia, baik dari embarkasi, dari Kemenak Pusat, dari Kemenak Daerah, Kanwil, dari itu utusan-utusan, atau mungkin bahasa agak itunya titipan-titipan ya. Karena ya mohon maaf, sebetulnya yang paling berpengalaman itu yang petugas non-kloter yang ada di Saudi. Dan petugas non-kloter yang ada di Saudi, baik para mukim dan juga mahasiswa Timur Tengah, ini mereka satu bisa bahasa Arab, tahu lapangan, dan mereka bekerja cukup efektif. Nah, kalau mungkin mau dikurangi, ini yang mungkin yang usulan-usulan dari berapa instansi itu yang jadi petugas, mungkin dikurang-kurangi, itu mungkin jadi
jadi opsi kalau harus dikurangi. Saya rasa 4.500 jangan dikurangi. Biar pelayanan, pengawasan, penyelenggaraan juga tetap prima. Dan satu lagi, jangan sampai penyelenggaraan haji 2025 ini memalukan presiden baru kita yang sangat perhatian dengan umat Islam ini. Itu saja. Nah, bicara mengenai bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan begitu, bahwa memang ini akan muncul dan dikhawatirkan adanya dari pengurangan petugas jemaah haji sendiri begitu, ataupun petugas ibadah haji nanti di sana. Lantas Ampuri sendiri berharap seperti apa begitu? Ya, yang pertama kami berharap bahwa tetap penyelenggaraan ibadah haji di 2025 1446 Hijriah ini tetap bagus dan prima. Baik. Jadi opsi mengurangi petugas karena ada penambahan biaya masyair bagi petugas ini saya rasa kurang bijak. Kurang bijak karena jangan sampai pelayanan ini menjadi taruhan. Dan saya sampaikan juga tadi bahwa kita berharap bahwa dalam tahun pertama presiden baru ini dalam penyelenggaraan hajinya itu harus sukses. Nah, ini beresiko kalau misalkan petugas haji ini harus dikurangin, ya, dikurangin sampai separuhnya. Wah, ini saya nggak bisa membayangkan seperti apa nanti kalau petugas kloter dari 6 orang jadi cuma tinggal orang memegang satu pesawat, mengontrol dari awal sampai pulang. Itu kan menjadi petugas PPIH ini ada kloter, ada non kloter. Nah, paling yang bisa kalau misalkan perlu dikurangi itu mungkin yang non kloter itu ya. Yang non kloter ini kan ada 2.100, sekitar 2.100 yang non kloter ini. Nah, ini terbagi satu embarkasi dan satu lagi Arab Saudi yang jadi petugas yang sudah ada di Arab Saudi yang tidak dikirim dari Indonesia. Jadi di sana itu dari warga Indonesia di sana, WNI Indonesia yang ada di sana, ekspatriat dan juga mahasiswa. Nah, mereka ini sebetulnya unggul. Satu, mengerti bahasa Arab, mengerti lapangan dan lebih semangat ya. Nah, ada lagi petugas yang non kloter ini yang dikirim memang dari Indonesia. Dari Kemenak, dari pemerintah, dari instansi, dari Pemda, dan juga ada unsur pengawas ya, pengawas ini dari BPK, dari DPR RI dan lain-lain. Mungkin kalau mau dikurangi ini usulan-usulan kiriman utusan-utusan dari instansi-instansi itu mungkin bisa dikurangi. Tapi kalau kloter atau yang non-kloter yang warga kita di sana, itu saya rasa jangan dikurangi. Baik, terakhir Pak, bagaimana dari Ampuri sendiri begitu menilai apabila kebijakan ini jadi dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi begitu, terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Ampuri sendiri begitu? Ya, poinnya Ampuri sudah sangat banyak mempersiapkan haji 2025 agar sukses. Dan kita juga berharap penyelenggaraan haji 2025 secara umum sukses. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah memperhatikan timeline. Memperhatikan timeline yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya. Yang kedua, kita juga harus timeline ini mulai dari Juni sebetulnya. Dan sekarang ini ada satu hal yang kita tunggu, keputusan dari pemerintah, ada Kemenak, dalam hal ini 2-3 Oktober ini semestinya sudah finalisasi sudah finalisasi tahap kontrak dengan perusahaan penyedia layanan. Mulai penentuan lokasi penempatan di masyair. Nah, semestinya itu sudah dimulai dari 2-3 Oktober. Nah, sampai sekarang, mohon maaf, ini saya juga mendorong Kemenak untuk segera, ya, bahwa kami penyelenggara haji khusus sudah siap, ya, dana sudah siap, segala sudah siap, tinggal Kemenak memberikan surat kepada kami harus kemana, karena untuk pembelian masyarakat ini melalui tuh ya artinya melalui pemerintah lah, jadi kita dana sudah siap karena khawatir kita telat kontrak. Karena kalau kita telat kontrak ini bahaya. Nanti kita tidak mendapatkan lokasi yang bagus. Karena kan pemerintah Saudi sudah 3 tahun ini menerapkan first come first serve. Jadi siapa cepat dapat gitu. Nah, untuk selanjutnya timeline ini harus diikutin terus sampai akhir. Karena sekarang 2-3 Oktober misalkan mulai kontrak. Ini jangan sampai telat.
Kemudian nanti awal Januari ada apa namanya pameran haji, Ya, ya. Hajj Conference itu termasuk MOU di situ. Habis itu baru nanti ada apa namanya mulai penerbitan visa itu kita sesuai dengan timeline ini 19 Februari. Akhir tahap penandatangan kontrak itu 14 Februari. Visa mulai keluar 19 Februari. Nah, mulai berangkat adalah 29 April. Nah, timeline ini perlu diperhatikan oleh semua, baik penyelenggara haji khusus ataupun pemerintah. Oke. Nah, kontrak-kontrak ini. Jadi jangan sampai telat kontrak. Kalau bisa pemerintah Indonesia sudah mulai mewacanakan kontrak untuk jangka panjang. Seperti negara-negara lain, Brunei, Malaysia, kontrak itu 3 tahun ke depan. Jadi kita tidak setiap tahun harus bergelut, harus ini lagi dengan kontrak gitu. Baik, itu dia. Berarti memang masih ada beberapa tantangan yang mungkin harus segera dituntaskan dan semoga ini juga bisa menjadi solusi bersama begitu untuk saling bersinergi nih antara pemerintah, penyelenggara ibadah haji baik yang memang dari pemerintah ataupun Ampuri sendiri begitu ya dan teman-teman begitu. Baik, Pak Zaki, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Zaki. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pras. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.